Bima merupakan salah satu kesatria Pandawa. Pandawa merupakan sebutan untuk kelima anak dari Prabu Pandu Dewanata dengan kedua istrinya, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Dengan Dewi Kunti mendapatkan 3 putra, yaitu yang pertama Yudhistira atau Puntadewa, yang kedua Bima atau Werkudara, yang ketiga Arjuna atau Janaka, dan dengan Dewi Madrim mendapatkan 2 putra, yaitu Nakula dan Sadiwa. Pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah kelahiran Bima. Putra kedua Prabu Pandu dan Dewi Kunti ini adalah titisan Batara Bayu. Dikarenakan Prabu Pandu mendapat kutukan dari Resi Kimindama yang menyebabkan sang Prabu tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Namun dengan Aji Aditya Ridaya yang dimiliki Dewi Kunti, akhirnya dia bisa mendapatkan keturunan dari berkah Batara Bayu. Pada waktu kelahirannya, Bima lahir dalam bentuk bungkus. Pada dasarnya setelah lahir bungkus, pada bayi ini akan dirobek agar si jabang bayi bisa keluar. Berbagai usaha sudah dilakukan, tapi tidak ada senjata yang mampu merobek selaput bungkus Bima. Atas petunjuk dari Dewata, akhirnya bungkus Bima ditaruhlah di hutan Mandalasara. Tak terasa sudah 14 tahun sejak peristiwa kelahiran tersebut. Pada suatu malam, Raja Pandu mendapat wangsit dari Dewata Agung bahwa putra keduanya itu akan segera keluar dari dalam bungkus. Diadakannya lah pertemuan yang dihadiri oleh Resi Bisma, Adipati Dristarasta, Raden Yamawidura, Resi Krepa, dan Arya Suman. Raja Pandu mengutarakan keinginannya untuk pergi ke hutan menyaksikan keluarnya Bima dari bungkus, sekaligus dijemput untuk dibawa pulang ke Hastina. Arya Suman pun maju mengutarakan pendapatnya. Lebih baik penjemputan Raden Bima dilakukan oleh para punggawa saja, sedangkan Prabu Pandu tetap di istana mempersiapkan pesta penyambutan sang putra. Usulan ini pun dibenarkan oleh Dristarasta. Dalam hal ini Arya Suman siap ditugaskan melakukan penjemputan. Setelah menimbang usulan Arya Suman dan Dristarasta, akhirnya tugas ini pun diserahkan kepada adiknya sendiri, yaitu Raden Yamawidura, ditampingi oleh Patih Gandamana. Bagaimanapun akan lebih pantas jika tugas penjemputan sang putra ini dari keluarganya sendiri. Setelah menyatakan kesanggupan, Raden Yamawidura dan Patih Gandamana pun mohon pamit meninggalkan istana. Setelah dirasa cukup, Prabu Pandu membubarkan pertemuan. Ia kemudian masuk ke Kedaton, di mana kedua istrinya sudah menunggu di Gapura. Arya Suman ini kecewa karena Prabu Pandu tidak menugaskan dia untuk menjemput Bima. Padahal dia sudah punya rencana untuk membunuh Bima sewaktu dalam bungkus. Karena Arya Suman ini ingin suatu saat yang berkuasa di Hastina adalah keponakannya, yaitu Korawa. Akhirnya dijalankanlah rencana yang kedua, yaitu mengirim pasukan dari kerajaan Gandhara Desa. Pasukan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama dipimpin Arya Prabu Anggajaksa yang bertugas menghambat Yamawidura dan Patih Gandamana agar tidak sampai ke hutan Mandalasara.
Sedangkan pasukan yang kedua dipimpin Arya Prabu Sarabasanta langsung menuju ke hutan Mandalasara. Sedangkan Arya Suman akan pergi bersama Suyudana dan Dursasana mengikuti mereka dari kejauhan. Sejak kecil para Kurawa ini, terutama Raden Suyudana, telah dihasut oleh Arya Suman untuk membenci para Pandawa dan menganggap mereka musuh yang harus dilenyapkan, karena mereka bisa menjadi penghalang Raden Suyudana untuk menguasai kerajaan Hastina. Pasukan pertama yang dipimpin Arya Prabu Anggajaksa ini akhirnya menghadang Raden Yamawidura dan Patih Gandamana. Mereka semua mengenakan topeng agar tidak dikenali. Singkat cerita, akhirnya terjadilah pertempuran. Raden Yamawidura menghadapi Anggajaksa dan Patih Gandamana menghadapi pasukan Gandhara Desa. Setelah beberapa lama, akhirnya pasukan Gandhara Desa dapat dipukul mundur. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke hutan Mandalasara. Sedangkan pasukan Gandhara Desa yang kedua, yang dipimpin Arya Prabu Sabarasanta, sudah sampai di hutan Mandalasara. Mereka melihat bungkus ini tampak mengembang dan mengepis, layaknya orang bernapas, tapi sesekali terdengar suara mengeram laksana singa. Tanpa banyak bicara, mereka pun menyerang si bungkus ini dengan berbagai senjata, tapi tidak ada yang mempan. Namun tiba-tiba bungkus ini menggelinding menghantam pasukan Gandhara Desa. Mereka pun kalang kabut seperti dihantam batu besar. Si bungkus ini ternyata juga bisa mengeluarkan angin topan yang membuat orang-orang Gandhara Desa terhempas keluar hutan. Arya Suman, Suyudana, dan Dursasana yang melihat dari jauh ini ketakutan. Mereka pun bergegas pergi dan menunda rencana mereka. Sementara di Kayangan, Batara Guru dan Batara Narada sedang mengobrol. Mereka membahas Pandawa kedua, yaitu Raden Bima, karena sudah 14 tahun lamanya bertapa dan sudah waktunya keluar dari dalam bungkus. Batara Guru lalu memanggil Batara Bayu dan kendaraannya, yaitu Gajah Sena. Setelah keduanya hadir, Batara Guru lalu menyampaikan perintah. Batara Bayu diberikan tugas untuk memberikan pakaian lengkap kepada Raden Bima. Sedangkan Gajah Sena diberi tugas merobek selaput bungkus Raden Bima. Setelah dirasa cukup, mereka pun berangkat. Batara Bayu dan Gajah Sena telah sampai di hutan Mandalasara. Dengan kekuatannya, Batara Bayu akhirnya masuk ke bungkus dan memperkenalkan dirinya sebagai bapak angkat Bima. Lalu menjelaskan bahwa dia adalah putra Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Bima pun bertanya kapan dia bisa melihat dunia. Batara Bayu pun menjawab bahwa sebentar lagi dengan bantuan Gajah Sena dia akan bisa keluar dari bungkus. Tapi sebelum itu dia harus memakai pakaian berupa pupuk mas jarot asem, anting penunggul manik warih, sumping pundak sinumpet, kain poleng bang pintulu, gelang condro kirono, kelat bahu cepok manggis, dan ikat pinggang jindebara. Setelah Bima mengenakan pakaian tersebut, Batara Bayu pun keluar sambil memberi isyarat kepada Gajah Sena. Setelah menerima isyarat, Gajah Sena pun segera melakukan tugasnya. Bungkus itu pun diinjak-injak
ditendang, dililit dengan belalainya, lalu dibanting. Hingga akhirnya dia menggunakan gading untuk merobek bungkus Bima. Begitu bungkus itu robek, Bima pun langsung keluar dan berdiri di hadapan Gajasena. Gajasena pun merasa takjub melihat Bima yang bertubuh tinggi besar. Dia pun teringat akan ucapan Batara Guru bahwa kelak Bima akan menjadi kesatria yang membela kebenaran. Hal ini menyebabkan keinginannya untuk menyatu dengan Bima. Akhirnya Gajasena menyerang Bima untuk memancing amarahnya. Bima pun terkejut karena diserang Gajasena, maka terjadilah pertarungan yang cukup lama, hingga gading Gajasena itu pun patah. Begitu gadingnya patah, Gajasena ini berubah menjadi cahaya dan menyatu dengan Bima. Sedangkan kedua gading Gajasena menjadi kuku di kedua jempol Bima. Di waktu yang hampir bersamaan, Raden Yamawidura dan Patih Gandamana ini tiba di hutan Mandalasara. Mereka berdua ini langsung diserang oleh Bima yang mengira keduanya adalah teman Gajasena. Tiba-tiba dari angkasa turun Batara Narada dan Batara Bayu untuk melerai mereka. Batara Narada lalu memperkenalkan bahwa Bima adalah putra kedua dari Prabu Pandu yang telah keluar dari bungkusnya, dan berpesan agar dia ikut Raden Yamawidura dan Patih Gandamana ke Hastina untuk bertemu kedua orang tuanya. Batara Bayu pun berpesan bahwa sepasang gading Gajasena telah menyatu dengan jempol tangannya. Bila dia berkehendak, kuku tangannya itu bisa memanjang dan digunakan sebagai senjata. Hendaklah kuku itu diberi nama Kungku Pancanaka. Di dunia ini tidak hanya Bima yang memiliki kuku Pancanaka, tapi Anoman, putra angkat Batara Bayu yang lain juga memiliki kuku tersebut. Di masa depan, Bima akan berkesempatan bertemu dengan Anoman. Melihat Gajasena yang sudah menyatu dengan Bima, akhirnya Batara Bayu memberikan nama baru, yaitu Bimasena. Setelah berkata demikian, dia pun pergi kembali ke kayangan. Sementara di kerajaan Hastina, Yudhistira dan Arjuna ini mendengar kabar bahwa saudara mereka Bima ini akan keluar dari bungkus, dan yang bertugas menjemput adalah Raden Yamawidura. Mereka bermaksud menyusul ke hutan Mandalasara secara sembunyi-sembunyi. Namun di tengah jalan mereka ini dihadang oleh Aryasuman, Suyudana, dan Dursasana. Pada saat itu muncullah Bima yang langsung menerjang Suyudana dan Dursasana dan menghajar mereka. Merasa kewalahan, akhirnya mereka pun kabur dan diikuti oleh Aryasuman. Raden Yudhistira dan Arjuna pun berterima kasih kepada Bima karena menolong mereka. Raden Yamawidura menjelaskan bahwa Bima ini adalah saudara kedua mereka yang keluar dari bungkus. Dia pun menjelaskan kepada Bima bahwa Yudhistira ini saudara pertama yang berumur 16 tahun dan Arjuna saudara ketiga yang berumur 12 tahun. Akhirnya mereka pun bersama-sama pulang ke kerajaan Hastina.